Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Ketika utusan itu datang menghadap Sulaiman dan membawa hadiah, Sulaiman berkata, "Apakah engkau ingin menyenangkan hatiku atau ingin menolongku dengan harta, dengan hadiah-hadiah yang kamu bawa ini? Dan pemberian Allah kepadaku itu lebih hebat. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Malah kalian ini dengan hadiah kalian menjadi bangga, dan saya tidak akan mau untuk menerimanya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, wa syara'a lana salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim bilisani Sulaiman alaihi salam, qala nakkiru laha 'arsyaha nandur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang dirahmati Allah, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah official atau jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam, Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk membawa risalah, menyampaikan dakwah dan risalah Allah, li'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji di alam ini,
dengan cara mengeluarkan hamba-hamba Tuhan yang dulunya kafir dan musyrik menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulu berada di alam yang sesat, kemudian dikeluarkan oleh Rasulullah dengan dakwah dan risalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari alam yang biadab menuju beradab, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan qasasul Quran, kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan dan mengakhiri kisah Sulaiman alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul yang diberikan kaya raya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan berbagai macam mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Nabi Sulaiman bisa menguasai jin, setan, manusia dan juga burung-burung, dan ini diceritakan oleh Allah di dalam surat An-Naml mulai ayat 15 sampai dengan 30 sampai dengan 44, ayat ke 44. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan, dan kita berhenti hari Rabu yang lalu pada isi surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis ini adalah seorang ratu yang memimpin di negeri Sabah. Para bala tentaranya lebih kurang ada 12.000, yang sebenarnya juga sangat kuat dan perkasa dan jagoan di dalam peperangan atau berperang melawan musuh-musuh mereka. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengetahui melalui cerita burung hudhud, yaitu hudhuda, burung hudhud, karena dia pada suatu hari terbang sampai dengan melewati negeri Sabah, berarti sangat jauh dari Palestina ke negeri Sabah di dekat Yaman atau juga berdekatan dengan Yordania. Isi surat daripada Nabi Sulaiman diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran untuk kita semua. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Sulaiman memulai isi suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Isi suratnya antara lain ada 3 intinya. Pertama, berharap kepada Ratu Balqis dan juga tentara-tentaranya, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu isi surat pertama. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hendaklah kalian semua jangan berlaku sombong, dan datanglah kepadaku dengan cara berserah diri kepada Allah. Ini inti pertama. Yang kedua, jangan mengadakan perlawanan dengan kami. Hadirlah dan datanglah secara bijak untuk kita berdiskusi
tentang agama. Kemudian yang ketiga, berserah dirilah, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang dakwah para nabi sejak masa dahulu. Inti daripada dakwah-dakwah hendaknya tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah na'budu illallah. Semoga kita semua tidak menyembah selain Allah, jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inti tiga isi surat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis. Menanggapi surat ini, Ratu Balqis yang cantik jelita dan sangat bijak, beliau memanggil pembesar-pembesar di negeri Sabah. Qalat, ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Lalu Balqis mengumpulkan, mengajak rapat dengan tokoh-tokoh pembesar-pembesar negeri Sabah. Lalu Balqis berkata, aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai pembesar-pembesar negeri, tolong sekarang berikan fatwa kepadaku. Mari kita bermusyawarah, dan saya tidak akan memutuskan sesuatu perkara sebelum kalian semua hadir di majelis ini. Artinya fatwa dan hasil musyawarah nanti saya akan mau untuk mendengarnya. Tetapi yang namanya orang sombong, mereka merasa diri hebat. Apa kata pembesar-pembesar negeri Sabah pada waktu itu? Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri maza ta'murin. Nah, itu. Apa kata tokoh-tokoh ketika diminta pendapat? Mereka berkata, Tuanku Ratu, nahnu ulu quwwatin, kami adalah orang-orang hebat di dalam peperangan, wa ulu ba'sin, dan kami sangat tangkas untuk menghadapi musuh-musuh, wal amru ilaiki, tapi solusinya ada pada dirimu, fanzuri maza ta'murin, dan kami akan menunggu perintah selanjutnya dari Tuanku Ratu. Tapi Balqis punya firasat, ini orang yang mengirim surat ini adalah seorang raja yang lebih tangkas daripada kita semua. Maka Balqis juga memberikan pendapat di hadapan pembesar-pembesar negeri. Qalat, innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzatan ahliha azillah wa kazalika yaf'alun. Wahai saudara-saudaraku para pembesar negeri, bahwa raja-raja itu kalau dia masuk ke sebuah kota, maka dia akan menghancurkan. Apabila kita adakan perlawanan, kemudian akan menjadikan orang-orang mulia di negeri kita ini menjadi hina. Wa kazalika yaf'alun, demikianlah raja-raja sebelumnya berbuat seperti itu jika kita mengadakan perlawanan. Balqis belum hilang bijaknya. Apa kata Balqis kepada raja-raja itu, kepada pembesar-pembesar negerinya? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarja'ul mursalin. Tenang saja wahai saudara-saudaraku, saya akan mengutus seseorang untuk menanggapi surat ini. Kita suruh orang ini untuk membawa hadiah. Nah, kita sogoklah bahasa kita ini, kita berikan riswah kepadanya, kita berikan hadiah. Hadiah ini tidak tanggung-tanggung. Ini diceritakan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ayat ini, bahwa yang dibawa oleh Balqis melalui utusannya adalah emas, uang yang banyak, dan intan berlian. Sulaiman tidak tergiur dengan melihat
bawaan dan hadiah yang dikirim oleh Ratu Balqis. Falamma jaa Sulaimana qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ketika utusan itu datang menghadap Sulaiman dan membawa hadiah, Sulaiman berkata, apakah engkau ingin menyenangkan hatiku atau ingin menolongku dengan harta, dengan hadiah-hadiah yang kamu bawa ini? Dan pemberian Allah kepadaku itu lebih hebat. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Malah kalian ini dengan hadiah kalian menjadi bangga, dan saya tidak akan mau untuk menerimanya. Irji' ilaihim, pulang kamu, sampaikan kepada ratumu itu, pemimpinmu itu, bahwa jika ini dengan hadiah ingin melembutkan hati saya ini, saya akan hadir ke negeri kalian bersama dengan tentara-tentara yang kalian semua tidak sanggup untuk menghadapinya, dan kami akan mengusir seluruh penduduk negeri Saba menjadi hina, wahum saghirun, menjadi kecil di depan kami. Rupanya Balqis mengetahui bahwa ini bukan hanya raja, ini pasti seorang nabi, seorang rasul, karena Balqis juga mengetahui bahwa kalau nabi dan rasul tidak akan mau menerima hadiah berapapun yang kita berikan. Tapi kalau dia raja dan orang biasa, itu mau dilembutkan hatinya dengan hadiah-hadiah, berarti ini orang hebat. Ini bukan hanya nabi, bukan hanya raja, tapi juga seorang nabi dan seorang rasul. Maka diputuskanlah solusi terakhir, berarti kita harus hadir ke istana Sulaiman alaihissalam. Sepertinya dia bukan orang biasa, tapi juga seorang yang kaya raya dan juga seorang nabi dan seorang rasul. Ini kita ulang sedikit sebelum Balqis datang bersama dengan tentara-tentaranya yang jumlah mereka ada 12.000 orang, berarti berangkat dari negeri Saba ke daerah Palestina, tempatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman berkata, juga memanggil pembesar-pembesarnya. Tapi pembesar-pembesar kerajaan Sulaiman bukan hanya manusia, tapi juga jin. Nah ini, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sulaiman berkata, wahai pembesar-pembesar negeri, siapa di antara kalian yang sanggup mendatangkan kepadaku istana Balqis sebelum dia datang kepadaku untuk berserah diri? Bisa saja dia nanti menjadi Islam setelah diskusi yang panjang. Lalu jin dan tokoh jin ini, bosnya jin, kepalanya jin, dia menjawab, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma fi maqamik. Ketua jin atau jin ifrit ini berkata, Tuanku Raja, saya sanggup mendatangkan istana Balqis di hadapanmu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Hebat sekali. Jadi jin ifrit ini dia berkata dan menjawab permintaan Sulaiman bahwa dia sanggup menghadirkan istana Balqis dari Saba yang jauh ke tempat tinggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam di Palestina sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Berarti cepat sekali. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani
aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Nah, ini ternyata di samping jin ifrit itu ada seorang ulama, dan jabatan ulama ini sebagai sekjen, sekretaris umum dari kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama orang alim ini adalah Asif bin Barkhia. Nah, ini di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Tentu para mufassir ini juga membaca penafsiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari hadis-hadis Rasulullah. Nggak boleh ngarang-ngarang, artinya nggak boleh sesuka hati. Jadi nama orang alim di zaman Nabi Sulaiman yang juga merangkap sekretaris kelembagaan dan kerajaan Sulaiman namanya Asif bin Barkhia. Ini orangnya alim sekali dan hebat. Jadi ini alim dan hebat. Apa kata beliau ini? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Tuanku raja, nah ini qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Setelah Ifrit berkata bahwa dia sanggup menghadirkan istana Ratu Balkis sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, ditawarkan lagi kepada yang lain. Maka orang alim ini menjawab, ulama ini menjawab, qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Tuanku raja, saya sanggup menghadirkan istana Balkis sebelum matamu berkedip. Wah, ini lebih cepat lagi, berarti hebat. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu. Ternyata benar, ini orang alim ini lebih hebat daripada jin Ifrit. Jin Ifrit ini patuh kepada Nabi Sulaiman tapi pembangkang dia. Jadi ada jin memang yang benar-benar beriman kepada Allah, itu diceritakan di dalam surat jin, wa minhum may yastami'u kalamu. Sebagian jin ada yang mengikuti perintah-perintah Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, tapi sebagian jin lagi menjadi pembangkang, dan jin-jin pembangkang ini termasuk dari setan dan iblis. Jadi Ifrit ini memang dia tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia juga sering membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ulama ini orang yang diberikan ilmu yang banyak tapi sangat taat kepada Allah, lalu dia berkata, Tuanku raja, saya sanggup untuk memindahkan istana Balkis sebelum matamu berkedip. Ternyata dengan karamahnya ulama ini benar apa yang disampaikannya, dan Sulaiman melihat istana Balkis sudah ada di depannya. Lalu dia berkata, qala haza min fadli rabbi. Sulaiman berkata, ini adalah anugerah Tuhan kepadaku. Allah ingin mengujiku, liyabluwani aashkuru am akfur. Allah ingin mengujiku, apakah saya tetap bersyukur atau kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, berarti dia bersyukur terhadap dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa saja yang kufur, maka Tuhanku tetap kaya dan tetap mulia. Artinya enggak ada rugi sedikit pun apabila di bumi ini ada orang-orang yang maksiat, yang kufur, yang kafir kepada Allah. Allah tetap Ghaniyyun Karim, kaya dan mulia. Allah Azza wa Jalla Ghaniyyun Karim, Allah yang maha kaya dan Allah yang maha mulia. Artinya jika ada orang yang membantah Allah, Allah tetap mulia. Jika ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah, Allah tetap agung dan tetap mulia. Artinya kalau Allah mau mengazab hamba-hambanya, dengan seketika saja itu bisa musnah dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ceritanya
istana sudah bisa dibawa ke Palestina, ke tempatnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tapi Sulaiman berkata, qala nakiru laha arsyaha nandur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Coba renov sedikit, coba obok-obok sedikit. Itu nakiru itu coba kamu ganti-ganti sedikit. Nanti apakah dia tahu Balkis ini apa benar ini singgasananya atau istananya, atau dia sudah berubah, nggak tahu lagi. Coba renov sedikit, coba ganti sedikit, coba supaya di mata Balkis nanti dia akan menjadi ragu apakah itu istananya atau bukan. Apa kata Sulaiman kepada para arsiteknya? Qala nakiru laha arsyaha, coba direnov sedikit, coba robah sedikit istananya. Nanti kita akan melihat apakah Balkis ini dia masih mengetahui istananya atau dia tidak tahu lagi bahwa istana ini adalah istananya. Falamma ja'at qila aha kaza arsyuk. Ketika Ratu Balkis dan tentara-tentaranya melihat dengan sangat kagum, dengan sangat heran, hai, ini istana kita. Dia balik ke tentara-tentaranya dan tokoh-tokohnya, dia bilang, benarkah ini istana kita? Sesampainya di hadapan Sulaiman, aha kaza arsyuk, wahai tuan ratu, apakah benar ini istanamu? Apa kata Balkis? Qalat ka'annahu huwa. Balkis menjawab, sepertinya iya, ini adalah istanaku. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kami tentang hal ini telah banyak diberi ilmu oleh Allah, dan kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Balkis heran dengan jawaban Sulaiman. Kami hal-hal yang seperti ini udah lama itu diberi ilmu oleh Allah, dan kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Sedangkan Balkis juga punya firasat, ini kok aneh nih ketika dia melihat ini kebesaran Allah, nggak mungkin manusia dan jin bisa untuk memindahkan istanaku, karena istana Balkis itu besar juga, orang kaya, cantik jelita dan hebat sekali. Diakui oleh tentara-tentaranya bahwa walaupun dia seorang wanita tapi sangat tangkas di dalam memimpin pembesar-pembesar negeri, dan dia sangat pintar dan cerdas di dalam memimpin tentara-tentaranya. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Karena Balkis ini selama ini sombong sehingga terhalangnya untuk menyembah, dan dia tidak menyembah Allah tapi menyembah selain Allah. Mengapa dia menyembah selain Allah? Karena dia adalah kaum yang termasuk masih kafir. Jadi kalau orang kafir itu nggak akan mau untuk menyembah Allah, walaupun kekuasaan sudah diberikan oleh Allah, sudah kaya raya, sudah sangat cerdas, sudah banyak bawahannya, sudah banyak tentaranya. Yang namanya kafir tetap kafir. Tapi Balkis ini ada satu kelembutan hati. Saya ingin hadir untuk melihat bagaimana itu Sulaiman kok berani sekali mengirimkan surat kepada kami ini. Lalu hadirlah Balkis ke tempatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dia melihat istananya sudah berubah dan sudah pindah ke negeri Palestina. Sulaiman berkata, qila laha dakhulis sarha. Sulaiman berkata kepada Balkis, masuklah ke dalam istana ini. Falamma ra'athu hasibathu lujjatau wa kashafat an saqaiha. Ketika Balkis melihat istana itu, dia mengira ada kolam air yang besar, lalu dia angkat ini kedua penutup betisnya. Inilah yang dianggap oleh orang sebahagian itu dianggap sebagai cerita dongeng. Bukan dongeng, ini Quran. Betul, diangkat ini. Diangkat tempat tutup betis daripada Balkis, dan nampaklah kedua betis
dari Balkis ketika dia mengangkat kain penutup betisnya itu. Ini diceritakan di dalam Al-Quran. Wa kasyafat an saqaiha, lalu nampaklah, terbukalah betis daripada Ratu Balkis itu. Ada cerita tambahan yang tidak masuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dia bilang Nabi Sulaiman pernah bermimpi melihat di betis Balkis itu ada bekas luka. Nah, ini tidak diceritakan di sini, maka kita tidak berani menguraikan ke arah itu. Tetapi cerita Al-Quran dan di Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa benar ketika Balkis masuk ke dalam istana Sulaiman, yang padahal itu adalah istananya juga, tapi masuk dulu ke dalam istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala innahu sarhum mumarradum min qawarir, ini adalah istana yang dihiasi dengan intan berlian, berarti dari permata, hebat sekali, kaca seperti air, sehingga Balkis itu mengangkat pakaiannya sehingga nampaklah betisnya. Waktu itu dia merasa bodoh, Masya Allah. Ini udah mulai dia mengagungkan Allah. Apa kata Balkis? Qalat Rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ini sudah mulai dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni dhalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, dan aku Islam bersama Sulaiman kepada Tuhan pemilik alam. Ini cerita sudah selesai dari kita mulai dulu di ayat 15 sampai dengan 44. Tapi di dalam cerita ini, uraian-uraian daripada hadis-hadis Nabi bahwa Sulaiman alaihissalam kemudian menjadikan Balkis itu sebagai istrinya. Ini juga bukan cerita dongeng. Jadi ketika Balkis mengucapkan wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, dia sudah Islam dan berserah diri kepada Allah bersama dengan Sulaiman alaihissalam. Untuk ini saya sampaikan sedikit tentang cerita yang bukan cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, apa kata orang-orang yang gak senang dengan cerita Al-Quran? Dia bilang Nabi Sulaiman itu pada malam terakhir itu selama 6 bulan Balkis diskusi tentang agama. Dia melihat kehebatan Sulaiman. Itu menurut Quran benar bahwa Balkis berdiskusi dengan Sulaiman. Sulaiman itu benar seperti yang difirmankan oleh Allah, dia adalah ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya manusia dan dia orang yang sangat taat kepada Allah. Apa yang dipelesetkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada cerita Quran? Dia bilang selama 6 bulan itu, maka pada malam terakhir Nabi Sulaiman mengajak tidur Ratu Balkis dan Sulaiman menghamili Ratu Balkis sehingga lahir seorang anak. Itu yang diberitakan dengan berita yang tidak benar. Untuk diketahui oleh kita semua bahwa Nabi Sulaiman memang banyak istri-istrinya, seperti ayahnya Nabiullah Daud alaihissalam sampai dengan 100 istrinya. Tetapi semuanya dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya diberikan juga mahar kepada istri-istrinya. Hukum pada waktu itu belum turun ayat fa'ankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu hukum yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batasnya
hanya 4. Jadi berbeda hukum dari masa ke masa. Kalau dulu boleh, bahkan di samping istrinya yang banyak, ada juga auma malakat atau budak-budak yang dimiliki, yang halal untuk digauli. Maka saya ingin menyampaikan pada malam ini, jika ada nanti yang berpendapat bahwa Sulaiman di malam terakhir setelah 6 bulan berdiskusi dengan Balkis, melihat Balkis yang cantik jelita, seorang ratu, dan dia mampu dengan hidayah Allah diislamkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang dipelesetkan? Karena sudah lama 6 bulan berdiskusi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Balkis tertarik hati dengan Sulaiman. Kemudian Sulaiman pada malam terakhir mengajak Balkis untuk tidur bersama, dan Balkis ini menjadi hamil, artinya hamil di luar nikah. Ini adalah berita-berita bohong yang kita semua dengan mempelajari Al-Quran, semoga keyakinan kita terhadap qasasul Quran, kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran, bukan asatirul awwalin, bukan cerita-cerita dongeng, tetapi cerita-cerita yang sah, yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga diriwayatkan dalam sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini alhamdulillah kita sudah selesai cerita dan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan ayahnya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sailin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا